Selamat siang Sobat CSN 2024. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan bugar. Oke, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada para penonton yang saat ini telah bergabung bersama kami dalam acara webinar kita, yaitu ketentuan penggunaan materai pada pendaftaran seleksi CSN 2024. Nah, topik pembahasan kita pada siang hari ini merupakan topik yang sangat penting dan juga relevan bagi para penonton, khususnya para pelamar ataupun calon CSN 2024, terkhususnya bagi P3K yang saat ini dalam proses pendaftaran dokumen seleksi. Nah, agar persiapan dokumen kita para lamaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan juga agar terhindar dari dokumen yang tidak memenuhi persyaratan, maka kita akan membagikan tips dan triks yang akan sangat bermanfaat bagi para calon pelamar semuanya. Oke, di sini sebelum memulai acara, izinkan saya untuk memperkenalkan diri pada acara kita siang hari ini. Saya Nurlina yang akan menjadi pemandu acara kita pada siang hari ini. Dan juga telah bergabung bersama kita di sini ada Ibu Sita Marcella selaku Head of SBU Digital and CA dari Peruri. Dan juga di layar kaca sudah bergabung bersama kita Pak Anggi Irawan. Halo Pak Anggi, selamat siang. Halo Mbak, selamat siang. Halo Iya. kita, selamat siang. Siang Mas Anggi, apa kabar? Alhamdulillah, Allah baik Mbak. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya Pak. Iya. Oke, pada sore, terima kasih Pak Anggi sebelumnya untuk sapaannya juga. Mbak Sita, bagaimana persiapannya untuk acara kita hari ini? Kira-kira topik apa saja nih yang akan kita paparkan kepada para penonton kita yang ada di layar? Ya, mungkin untuk kegiatan siang hari ini ya, karena memang ini sudah menjelang penutupan dari pendaftaran untuk penerimaan calon pegawai negeri sipil khususnya untuk P3K ya. Jadi memang penutupan itu akan dilakukan, mungkin Mas Anggi nih lebih update, kemungkinan tanggal 20 Oktober ya Mas Anggi. Masih on schedule nggak nih Mas Anggi? Ya insya Allah masih on schedule Mbak. Tanggal 20 Oktober kita penutupan di tahap 1. Nanti kita lanjut di tahap 2. Nah, iya. Jadi udah H-3, mungkin ini waktunya pelamar untuk segera melengkapi dokumen-dokumen persyaratan untuk bisa segera mendaftar. Terutama salah satu persyaratannya itu adalah penggunaan materai di beberapa dokumen yang menjadi persyaratan. Nah, mungkin hari ini kita akan banyak membahas terkait dengan ketentuan-ketentuan bagaimana cara-cara penggunaan materai, baik itu yang tempel maupun sekarang itu juga sudah bisa juga digunakan untuk materai elektronik. Seperti itu. Baik, khususnya mungkin sebenarnya ada begitu banyak gitu ya pembahasan yang ingin kita bahas, terutama untuk persiapan seleksi CSN 2024. Namun untuk mempersingkat, karena jika kita akan bahas semuanya akan sangat panjang sekali acara kita hari ini, jadi saya akan membacakan highlight point yang akan menjadi pembahasan kita siang ini. Yang pertama itu terkait mekanisme alur pendaftaran CSN 2024 dan juga ketentuan penggunaan materai pada CSN 2024 sesuai dengan Surat Edaran BKN nomor 3 Panpel BKN CPNS garing 9 tahun 2024. Kemudian tadi ada kemudahan verifikasi dokumen elektronik dengan menggunakan materai elektronik. Kemudian juga tata cara pembubuhan materai elektronik ya Mbak, untuk di dokumen para pelamar. Kemudian juga bagaimana sih kelebihan dari dokumen elektronik itu untuk menghindari TMS ataupun dokumen yang tidak memenuhi syarat seperti itu. Nah, mungkin tanpa kita berpanjang lebar, kita bisa langsung mulai saja kali, Pak Anggi ya Pak. Iya, siap. Oke, kalau begitu Pak Anggi kami persilakan, kita bisa langsung discuss ataupun kita mungkin ada pemaparan sedikit ya Pak ya terkait dari alur pendaftaran CSN 2024. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang bergabung melalui YouTube maupun lewat Zoom ya, lewat YouTube. Izin mungkin saya langsung aja ya Bapak Ibu, nanti kita banyak diskusi ya tadi. Kita banyak diskusi, nanti saya dan Mbak Sita akan berkolaborasi untuk berdiskusi. Ya, saya perkenalkan diri, saya Anggi Irawan, saya dari Badan Kepegawaian Negara Bapak Ibu. Nah,
kita saat ini sudah berada di dalam tahap pendaftaran ya, pendaftaran seleksi calon ASN P3K tahun anggaran 2024. Nah, alurnya sendiri ada dasar hukumnya Bapak Ibu. Jadi memang untuk pengadaan CASN tahun 2024 ini kita terbagi menjadi dua. Ada CASN PNS, CPNS maupun P3K. Nah, PNS sudah kita lewati, saat ini kita di P3K. Nah, memang P3K tahun ini khusus ya Bapak Ibu ya. Jadi teman-teman semuanya ini khusus untuk tenaga non-ASN yang memang sudah bekerja di instansi pemerintah. Nah, aturannya sendiri kita berdasarkan Permen PAN 6 tahun 2024, itu aturan untuk CPNS dan P3K, dan untuk yang P3K, itu turunannya ada Kepmen, Keputusan Menteri PAN RB nomor 347, ini untuk P3K jabatan fungsional, teknis, dan untuk yang sekolah guru itu di 348, dan untuk yang nakes itu di 349 Bapak Ibu. Nah, itu juga nanti ada juga dokumen-dokumennya, dan kebetulan BKN sudah mengeluarkan juga surat kepala BKN nomor 6655 garing B strip SI titik 02.01 SD 2024 tentang penggunaan materai pada pendaftaran seleksi P3K tahun anggaran 2024. Nah, Bapak Ibu, aturan-aturan ini sudah kami siapkan, Bapak Ibu bisa akses pada portal SSCASN pada menu dasar hukum ya Bapak Ibu ya. Jadi di sscsn.bkn.go.id nanti ke menu dasar hukum ini sudah tersedia semua aturan-aturan yang kami tampilkan. Oke, boleh next. Ya, ini merupakan alur pengadaan ASN Bapak Ibu. Jadi buat Bapak Ibu tenaga non ASN yang bekerja pada instansi pemerintah, untuk seleksi ASN P3K ini instansi pemerintah telah mengalokasikan formasi dan telah ditetapkan oleh Kementerian PAN RB mengenai alur formasi, jumlah formasi, jabatan, dan kualifikasi pendidikan untuk masing-masing jabatan di instansi pemerintah. Dan ini sudah berdasarkan kebutuhan. Nah, kebutuhan ini juga sudah mempertimbangkan alokasi beban kerja dan anggaran ya Bapak Ibu. Jadi memang instansi pemerintah telah menetapkan berdasarkan alokasi beban kerja dan anggaran yang disesuaikan dengan profil dari tenaga non-ASN yang bekerja pada instansi pemerintah. Nah, selanjutnya instansi pemerintah melakukan pengumuman pengadaan ASN pada portal sscsn.bkn.go.id, dan Bapak Ibu saat ini bisa langsung untuk membuat akun dan melakukan registrasi pada SSCASN. Dan di mana kita juga sekaligus melakukan validasi data kependudukan ke Dukcapil, dan nanti Bapak Ibu bisa melengkapi dokumen-dokumen pada saat pendaftaran, di mana nanti akan dilakukan seleksi administrasi yang akan dilakukan oleh panitia seleksi instansi. Nah, seleksi instansi ini nanti seleksi administrasi ini memungkinkan Bapak Ibu untuk lulus maupun TMS pada saat seleksi administrasi. Nah, untuk Bapak Ibu yang TMS pada seleksi administrasi, kami telah menyiapkan juga kesempatan untuk Bapak Ibu melakukan sanggah seleksi administrasi, dan nanti sanggah tersebut dilakukan melalui sistem SSCASN dan akan dijawab oleh panitia seleksi instansi. Ya, jadi sanggah Bapak Ibu akan dijawab oleh panitia seleksi instansi, dan nanti buat Bapak Ibu yang lulus seleksi administrasi bisa lanjut ke ujian seleksi kompetensi, yang dimana tahun ini kita menggunakan sistem CAT atau Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara. Nah, nanti kami akan melakukan pengolahan dari hasil seleksi administrasi, di mana lakukan by system Bapak Ibu, dan kita melakukan juga optimalisasi sekaligus, dan nanti ada masa sanggah dan jawab sanggah integrasi nilai, dan nanti kita akan melakukan pengumuman kelulusan pasca sanggah, dan Bapak Ibu bagi yang lulus nanti akan langsung mengisi DRH atau daftar riwayat hidup, di mana itu dilakukan melalui sistem juga di SSCASN. Untuk selanjutnya, apa yang Bapak Ibu input pada saat DRH, di mana nanti DRH ini nanti Bapak Ibu melengkapi seperti SKCK, surat keterangan sehat jasmani, rohani, maupun nafsah, bebas narkoba. Nah, nanti Bapak Ibu bagi yang sudah lulus bisa lanjut diusulkan penetapan NI P3K dan pengangkatan sebagai ASN. Ini merupakan alur besarnya dari alur pengadaan calon ASN P3K tahun anggaran 2024. Ya, boleh next. Nah, ini merupakan formasinya Bapak Ibu. Jadi pemerintah telah menetapkan formasi untuk pengadaan ASN tahun ini total sekitar 1,2 juta formasi, di mana terjadi untuk instansi pusat dan instansi daerah, di mana ada juga formasi untuk CPNS maupun P3K. Nah, untuk instansi Bapak Ibu itu sudah dikeluarkan formasinya, jadi
ini pemerintah telah menetapkan formasi dan sudah diserahkan, dan instansi juga sudah melakukan perincian formasinya pada aplikasi SSCASN admin. Gitu. Ya, boleh next. Nah, berikut merupakan mekanisme seleksinya Bapak Ibu. Memang untuk P3K ini tadi kami sampaikan bahwa memang dikhususkan untuk pegawai non-ASN yang sudah bekerja pada instansi pemerintah. Nah, di mana kita ada beberapa kriteria prioritas, di mana yang pertama untuk P3K teknis, itu yaitu kriteria pertama yaitu untuk XTHK2, pegawai XTHK2, selanjutnya untuk tenaga non-ASN yang terdaftar di database non-ASN BKN, dan selanjutnya untuk tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah. Nah, selanjutnya untuk P3K guru, nanti ada pelamar prioritas yaitu P1, Bapak Ibu, dan XTHK2 non-ASN yang terdaftar di database BKN, dan guru non-ASN yang di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan aktif mengajar, dan selanjutnya yaitu lulusan PPK. Dan untuk nakes yaitu nanti ada P3K pelamar D4 bidang pendidik yang sudah lulus di tahun 2023 tapi TMS pada saat usul penetapan NIP, dan XTHK2 lanjutnya, dan non-ASN terdaftar di database BKN dan tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah. Nah, dari seluruh ini Bapak Ibu, bagi non-ASN yang terdaftar, berarti yang pelamar prioritas, XTHK2 maupun non-ASN yang terdaftar di database BKN, ini wajib memiliki saat ini masih aktif bekerja di instansi pemerintah, tempat di mana yang bersangkutan melamar. Nah, tapi untuk yang tenaga non-ASN yang tidak terdata, ini harus memiliki pengalaman minimal 2 tahun bekerja berturut-turut dan saat ini masih aktif di instansi tempat melamar. Gitu. Nah, ujiannya sendiri kita menggunakan sistem CAT tanpa passing grade, ya, jadi tidak menggunakan passing grade, menggunakan CAT, dan kelulusan berdasarkan peringkat terbaik. Gitu. Ya, next. Nah, tadi kami sampaikan, jadi ada pembagian jadwal ini dibagi menjadi 2 Bapak Ibu, tahap 1 dan tahap 2. Nah, khusus untuk tahap 1 ini diperuntukkan bagi non-ASN yang terdata di pangkalan data BKN. Jadi untuk pelamar prioritas, XTHK2 maupun non-ASN yang terdata pada database BKN, yaitu bisa mendaftar pada saat tahap 1. Nah, tahap 1 sendiri, ini pada saat ini kita berada pada tahap 1, jadi pendaftaran sudah dimulai dari tanggal 1 Oktober sampai dengan nanti tanggal 20 Oktober 2024, ya Bapak Ibu. Jadi tahap 1 ini khusus bagi non-ASN yang terdata di BKN. Nah, selanjutnya buat Bapak Ibu tenaga non-ASN yang belum terdata di database BKN, ini nanti bisa mendaftar dimulai tanggal 17 November sampai dengan 31 Desember 2024. Nah, syaratnya untuk yang tidak terdata, memang nanti kita tetap menggunakan surat keterangan sudah 2 tahun bekerja berturut-turut pada instansi pemerintah di mana Bapak Ibu akan melamar. Tapi untuk yang terdata, cukup melampirkan surat keterangan aktif bekerja pada instansi pemerintah. Nah, tadi ada catatan Bapak Ibu bagi non-ASN yang terdata. Non-ASN terdata pada pangkalan database BKN yang didata pada tahun 2022, syaratnya instansi pada saat pendataan itu harus sama dengan instansi yang dilamar saat ini. Ya, jadi saat ini masih aktif di instansi tersebut. Itu. Ya, boleh next. Nah, ini merupakan alur pendaftaran seleksi CASN Bapak Ibu 2024, di mana sistem akan menentukan prioritas, ya. Prioritas berdasarkan data yang pangkalan data yang ada di database BKN. Yang tadi kami sebutkan ada pelamar prioritas yaitu guru P1 maupun bidan pendidik, terus selanjutnya X tenaga non honorer kategori 2 atau XTHK2. Selanjutnya yang ketiga yaitu tenaga non ASN terdata dalam database BKN, di mana instansi pendataan harus sama dengan instansi yang dilamar. Selanjutnya yang keempat yaitu tenaga non-ASN aktif bekerja 2 tahun berturut-turut di instansi yang dilamar. Dan yang kelima ini untuk guru, yaitu lulusan PPG untuk formasi JS guru instansi daerah. Nah, selanjutnya Bapak Ibu tenaga non-ASN silakan membuat akun di SSCASN, daftar di sscsn.bkn.go.id, di mana Bapak Ibu nanti memasukkan NIK, nomor KK, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, nomor HP, dan alamat email. Setelah itu Bapak Ibu masukkan password akun SSCASN dan pertanyaan pengaman, dan nanti Bapak Ibu mengupload pas foto KTP dan melakukan swap foto. Selanjutnya nanti Bapak Ibu bisa mencetak kartu informasi akun. Dan selanjutnya Bapak Ibu ketika sudah membuat akun, Bapak Ibu silakan login ke SSCASN daftar dan melengkapi biodata, memilih jenis formasi dan memilih formasi.
Nah, pada saat Bapak Ibu memilih formasi, maka sistem akan menampilkan status prioritas pelamar dan formasi yang sesuai dengan kriteria prioritas peserta. Dan Bapak Ibu nanti melengkapi dokumen. Nah, ini penting Bapak Ibu melengkapi dokumen ini karena dokumen yang Bapak Ibu unggah itu nanti akan dilakukan seleksi administrasi. Jadi akan dilakukan seleksi administrasi oleh instansi pemerintah atau panitia seleksi instansi. Nah, selanjutnya nanti Bapak Ibu melakukan resume pendaftaran dan ini sebagai catatan untuk dokumen yang Bapak Ibu unggah dapat menggunakan materai pada surat lamaran dan surat peringatan instansi. Jadi boleh juga menggunakan materai elektronik dan boleh ataupun menggunakan materai konvensional atau materai tempel. Gitu. Nah, nanti buat Bapak Ibu yang TMS pada saat seleksi administrasi, kami akan menyebutkan kesempatan sanggah seleksi administrasi. Cuma catatan Bapak Ibu, karena ini P3K khusus ya, khusus dalam artian memang khususkan untuk tenaga non-ASN yang saat ini masih bekerja di instansi pemerintah, maka jika ada kendala atau kebingungan, Bapak Ibu silakan berkoordinasi atau berkonsultasi dengan pengelola kepegawaian di unit kerja masing-masing. Oke, boleh next. Ya, ini merupakan portal SSCASN Bapak Ibu. Ini kami sudah menyiapkan portal SSCASN dan bisa Bapak Ibu akses di mana ada menu sistem pencarian informasi dan nanti Bapak Ibu akan menemukan juga informasi mengenai jabatan yang akan Bapak Ibu lamar, terus persyaratannya apa aja, persyaratan administrasinya, rentang penghasilannya pun akan muncul juga pada portal sscsn.bkn.go.id. Ya, boleh next. Nah, tadi kami sampaikan untuk tenaga non-ASN buat Bapak Ibu yang terdata di pangkalan database BKN, jika Bapak Ibu belum tahu apakah Bapak Ibu terdata atau tidak, silakan Bapak Ibu melakukan cek status pendataan tenaga non-ASN pada halaman https://helpdesk.cek_pegawai_non_ASN. Nah, jadi nanti Bapak Ibu bisa masukkan nama lengkap, nomor induk kependudukan, tempat lahir, dan tanggal lahir Bapak Ibu, serta nanti Bapak Ibu memasukkan captcha yang muncul. Jadi nanti akan muncul informasi Bapak Ibu, informasi mengenai apakah Bapak Ibu terdata atau tidak di pangkalan data tenaga non-ASN BKN tahun 2022. Ya, next. Nah, jadi nanti Bapak Ibu tadi kami sampaikan pada saat Bapak Ibu memilih formasi nanti akan muncul status Bapak Ibu pada saat prioritasnya. Apakah Bapak Ibu termasuk pelamar prioritas atau tidak. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tidak terdata di database BKN, maka Bapak Ibu tidak akan muncul informasi seperti yang tampil di layar ini, Bapak Ibu. Oke, boleh next. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke penggunaan materai pada seleksi pengadaan ASN P3K tahun anggaran 2004 berdasarkan surat Kepala BKN nomor 6655 garing BSI 0201 SD garing E garing 2024 tentang penggunaan materai pada pendaftaran seleksi P3K tahun anggaran 2024. Pada tahun ini penggunaan materai kembali diberlakukan untuk dua jenis dokumen, yaitu pertama surat pernyataan instansi. Ya, surat pernyataan instansi biasanya pernyataan 5 poin maupun surat pernyataan tidak pindah instansi ya Bapak Ibu ya. Yang kedua yaitu surat lamaran. Nah, pada saat ini Bapak Ibu pelamar dapat memilih jenis materai elektronik maupun konvensional pada dua slot dokumen tersebut Bapak Ibu ya. Jadi jika Bapak Ibu menggunakan materai elektronik, maka ketika upload sistem akan mengecek secara otomatis apakah dokumen yang Bapak Ibu upload itu sudah tertera materai elektronik yang valid atau tidak. Karena kalau misalnya tidak valid, maka tidak bisa lanjut untuk melakukan upload. Seperti itu. Nah, kemudian upload materai elektronik ini Bapak Ibu memudahkan untuk panitia seleksi instansi. Karena panitia seleksi instansi tidak perlu lagi melakukan validasi keabsahan terhadap materai yang diunggah oleh pelamar. Jadi TMS terkait materai untuk penggunaan materai elektronik itu minim sekali. Berbeda dengan materai tempel. Ketika menggunakan materai tempel, maka panitia seleksi instansi wajib mengecek keabsahan dari materai yang digunakan oleh pelamar. Karena bisa jadi pelamar menggunakan materai penggunaan kembali ya, reuse penggunaan gitu ya. Itu. Ya, next. Nah, berikut merupakan dokumen default Bapak Ibu pada seleksi ASN P3K tahun 2024, di mana Bapak Ibu wajib mengupload pas foto, KTP, ijazah, transkrip nilai, surat lamaran, surat peringatan, surat pengalaman kerja, dan sertifikat. Nah, dokumen-dokumen ini merupakan dokumen-dokumen yang wajib Bapak Ibu upload. Jadi, yang Bapak Ibu upload yaitu dokumen asli, ya, scan dokumen asli. Jadi, bukan dokumen fotokopi atau
dokumen fotokopi yang dilegalisir. Jadi wajib dokumen yang asli yang wajib Bapak Ibu upload seperti itu. Nah ini seperti tadi ya kami sampaikan, surat lamaran dan surat pernyataan ini sesuai dengan template yang telah disiapkan oleh panitia seleksi instansi di mana Bapak Ibu melamar. Jadi Bapak Ibu mengikuti template yang sudah disiapkan oleh instansi di mana Bapak Ibu melamar, template lamaran surat seperti itu. Next, itu. Ya mungkin dari saya demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika dalam penyampaian banyak kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anggi, begitu banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan ya dari penjelasan Pak Anggi barusan. Baik itu jumlah formasi untuk CSN 2024 ini, kemudian dokumen persyaratan yang dibutuhkan para peserta untuk melakukan pendaftaran. Kemudian ada juga tadi terkait alur dan juga nanti bagaimana mekanismenya jika terjadi TMS ya Pak ya, akan ada masa sanggah juga. Nah, berbicara terkait TMS nih ya, sebenarnya di sini tadi juga sudah sempat disinggung oleh Pak Anggi. Salah satunya kemudahan yang bisa kita dapatkan juga dengan menghindari TMS yaitu adalah dengan menggunakan dokumen elektronik yang dilengkapi dengan materai elektronik seperti itu ya Pak Anggi. Terima kasih yang sudah subscribe. Bagi yang baru menemukan channel ini, like videonya, klik lonceng, dan hidupkan notifikasinya. Jangan lupa di subscribe. Nah, berbicara terkait materai elektronik, kita sudah punya seorang pembicara yang ahli di bidang materai elektronik. Siang ini Ibu Sita Marcella. Mungkin kita langsung saja kali ya Bu ya untuk membahas terkait materai elektronik itu. Mungkin teman-teman di rumah penasaran bagaimana sih sebenarnya tata cara pembubuhan materai elektronik yang benar dan sah itu seperti apa, dan juga tadi ketentuan kalau menggunakan materai elektronik verifikasinya bagaimana, seperti itu. Oke Bu Sita, kami persilakan. Terima kasih Mbak Lina, terima kasih Mas Anggi. Tadi penjelasannya sangat lengkap ya dan komprehensif sekali. Jadi mungkin kali ini saya akan coba lebih spesifik mengenai penggunaan materai khususnya untuk materai elektronik dalam periode pendaftaran CPNS P3K kali ini gitu ya. Mungkin ada materinya bisa di show ya. Baik, next. Bisa next saja. Nah, jadi memang teman-teman perlu dipahami bahwa materai elektronik yang saat ini digunakan itu tidak hanya berupa QR code atau gambar di dokumen elektronik. Jadi memang Peruri sudah menyiapkan spesifikasi dan fitur security tertentu yang memang spesifik memastikan bahwa keaslian dari materai elektronik itu sendiri. Jadi di dokumen elektronik yang sudah dibubuhkan materai elektronik itu ada 3 lapis pengamanan. Kita menyebutnya dengan overt, covert, dan forensik. Jadi ini adalah salah satu bentuk keaslian dari materai elektronik itu sendiri. Jadi teman-teman jangan cuma melihat gambarnya saja yang ada di dokumen elektronik, namun juga perlu melihat apakah di dalam dokumen PDF-nya itu ada lambang Garudanya secara kasat mata, namun juga bisa di-scan menggunakan e-materai scanner. Lalu di PDF readernya juga perlu dipastikan apakah ada sertifikat elektronik yang tertanam di dalamnya. Jadi di dalamnya ada timestamp, waktu pembubuhan, dan siapa yang melakukan pembubuhan, dan keterangan serta informasi lainnya. Next. Nah, jadi teman-teman perlu dipahami bahwa sebuah dokumen yang elektronik yang full trusted, dokumen itu memang apabila dia berbentuk dokumen fisik, maka dapat dibubuhkan materai tempel lalu ditandatangani. Itu merupakan dokumen bentuk fisik. Namun jika dokumen itu berbentuk elektronik atau PDF hasil scan, sebaiknya teman-teman menggunakan materai elektronik karena keaslian ataupun kesahan dari materainya lebih mudah untuk dibuktikan. Jadi teman-teman itu akan memberikan dokumen yang full trusted. Jadi selain dokumennya elektronik, materainya juga sebaiknya menggunakan materai elektronik. Karena tadi Mas Anggi sudah menyinggung sedikit, kalau teman-teman dokumen fisiknya menggunakan materai tempel yang di-scan, maka itu menyulitkan ya, memberikan agak kesulitan dari teman-teman verifikator untuk memastikan keaslian dari materai tempel itu sendiri, karena memang ada resiko materai tempel itu ditempel berulang kali di dokumen yang berbeda-beda, di mana itu bisa menyebabkan teman-teman semua TMS atau tidak memenuhi syarat. Jadi memang sebaiknya kita anjurkan untuk dokumen elektronik yang sudah di-scan atau dalam bentuk PDF itu dibubuhkan dengan materai elektronik. Next.
Nah, jadi ini salah satu caranya untuk mengetahui apakah materai elektronik yang sudah dibubuhkan ke dokumen elektronik itu adalah dokumen yang benar atau materai yang benar. Jadi yang pertama dilihat materainya, kalau ada tanda tangan mungkin ada logonya, tapi bisa di-scan menggunakan e-materai scanner. Teman-teman bisa download ya secara gratis di Play Store ataupun App Store. Ada juga Pruri Scanner, bisa dipilih saja. Lalu bisa dibuka juga di dokumen PDF-nya akan muncul certified atau sertifikat elektronik yang ada di dalam dokumen PDF-nya. Atau teman-teman bisa juga mencoba mengupload ke verification.peruri.co.id untuk memastikan apakah materai elektronik yang dibubuhkan atau digunakan oleh teman-teman adalah materai yang asli yang dikeluarkan oleh Peruri. Jadi sekali lagi, website yang resmi yang bisa digunakan untuk menjamin keaslian dari materai elektronik hanyalah verification.peruri.co.id. Jadi hanya satu website itu ya teman-teman. Next. Nah, ini adalah perbedaan dalam cara pembubuhan tanda tangan dan materai. Jadi banyak nih Mbak Lina yang suka kebingungan bagaimana sih caranya memposisikan kalau ada tanda tangan tapi ada materai. Betul. Jadi ini ada perbedaan ya antara penggunaan untuk materai tempel dan materai elektronik. Jadi untuk teman-teman yang ingin menggunakan materai tempel, pertama-tama dokumen yang sudah di-print itu dibubuhkan atau ditempelkan dulu materai tempelnya, lalu dibubuhkan tanda tangan basah di atas materai tempelnya. Jadi tanda tangannya harus mengenai materai tempel. Lalu dokumen tersebut bisa di-scan dan di-upload. Tapi khusus untuk materai elektronik, teman-teman jika ingin menggunakan tanda tangan basah, maka dokumen yang sudah di-print, teman-teman harus melakukan pembubuhan tanda tangan dulu, lalu dokumennya di-scan. Nah, baru setelah itu dibubuhkan materai elektronik. Dan posisi materai elektroniknya itu harus berdampingan dengan tanda tangannya, jadi tidak boleh menumpuk. Berbeda dengan materai tempel. Kalau materai elektronik dia harus saling bersebelahan, karena materai elektronik ini kan bentuknya QR yang nantinya bisa dibaca oleh alat baca seperti materai scanner ataupun Pruri Scanner. Kalau teman-teman ingin menggunakan tanda tangan elektronik yang sudah tersertifikasi oleh Kominfo, itu bisa juga. Jadi teman-teman untuk dokumen PDF yang sudah di-scan atau bentuknya PDF, nanti bisa dibubuhkan dulu tanda tangan elektroniknya. Itu harus tanda tangan elektronik yang tersertifikasi oleh Kominfo ya, tidak boleh tanda tangan hasil scan-scanan. Berbeda ya Mbak ya? Ya, itu berbeda. Jadi harus tanda tangan yang memang asli dari dari penyedia Kominfo, salah satunya Peruri. Lalu setelah itu dibubuhkan materai elektronik yang juga asli dari Peruri. Next. Nah, ini ya teman-teman do and don'ts kalau teman-teman ingin menggunakan materai elektronik. Jadi yang harus dilakukan yang pertama itu adalah urutannya. Yang pertama itu kalau untuk materai elektronik itu lebih baik teman-teman membubuhkan tanda tangannya dulu. Jadi pastikan dokumen yang akan dibubuhkan materai itu sudah ada tanda tangannya. Baru terakhir nanti teman-teman membubuhkan materai elektroniknya. Karena biasanya nanti kalau misalnya teman-teman membubuhkan materai dulu, lalu dibubuhkan tanda tangan yang ternyata tanda tangannya scan-scanan, bukan dari PSRE, nah itu nanti malah jadi nggak valid materainya. Nanti menyebabkan teman-teman tidak bisa mengupload dokumen tersebut ke websitenya BKN. Jadi jangan membubuhkan materai elektronik dulu baru tanda tangan. Jadi harus tanda tangan dulu baru materai elektronik. Berbeda kalau tanda tangannya itu tanda tangan yang tersertifikasi tidak masalah ya. Betul. Kalau tanda tangannya dari PSRE yang memang tersertifikasi Kominfo itu boleh materai. Cuman mungkin kalau teman-teman takutnya khawatir ada kegagalan gitu ya. Nanti saya nggak tahu nih ini tanda tangannya yang dari Kominfo atau bukan gitu kan. Mungkin masih ada yang bingung. Saya sih sarankan lebih baik materai itu menjadi bagian yang terakhir. Jadi dokumen yang sudah dibubuhkan materai itu harapannya tidak boleh dilakukan edit atau perubahan apapun. Jadi hasil dari pembubuhan materai dari website yang teman-teman melakukan pembubuhan materai elektronik itu baiknya filenya langsung diupload di portal sscasn.bkn.go.id. Jadi jangan diedit dulu, jangan diubah-ubah dulu, langsung hasil downloadnya langsung diupload aja ke websitenya BKN. Tips pertama ya Mbak ya? Ya, tips pertama itu ya teman-teman. Jadi hasil materai langsung upload ke sscasn.bkn.go.id. Nah, yang kedua itu adalah baiknya PDF itu tidak
tidak lebih dari 800 kilobyte ukurannya. Kenapa? Karena memang dengan adanya pembubuhan materai ini akan menambah size dari dokumennya. Nah, dikarenakan di BKN sendiri ada pembatasan size dari file dokumen, di mana BKN itu hanya menerima maksimal 1 MB. Jadi baiknya dokumen teman-teman yang belum dibubuhi materai itu kurang dari 800 kilobyte, sehingga nanti setelah dibubuhkan materai hasil final dokumennya itu tidak lebih dari 1 MB. Jadi teman-teman bisa langsung mengupload ke websitenya BKN. Jangan sampai nanti kalau filenya terlalu besar ditambahin materai jadi makin besar size filenya, pas mau diupload ditolak gitu karena dianggap filenya terlalu besar. Nah, kalau ditolak terus nanti teman-teman resize itu malah akan merusak materai elektronik yang ada di dalamnya. Jadi sebaiknya memang dari awal file yang CD disiapkan itu sudah size-nya itu di bawah 800 kilobyte ya teman-teman. Lalu dokumennya juga harap berbentuk A4 atau jangan F4 atau ukuran lainnya, karena itu juga nanti akan berpengaruh dari ukuran si materainya. Jangan sampai nanti kalau misalnya dokumennya tidak A4 gitu ya, pas di set sebagai PDF-nya, nanti materainya tiba-tiba posisinya mungkin akan berubah karena dia membacanya ukuran kertasnya itu berbeda seperti itu. Jadi memang dipastikan saat teman-teman mau convert dokumennya menjadi PDF itu memang menggunakan size ukuran A4. Jika dari instansi nih Mbak, ada beberapa yang membutuhkan dokumen itu berbentuk F4. Nah sebenarnya peletakan materai itu sendiri isu nggak sih Mbak seperti itu? Ya, jadi kalau misalnya dari instansinya yang memang mewajibkan dibuat di F4 dahulu gitu ya, itu sebenarnya nggak apa-apa. Cuma nanti sebelum dibubuhkan materai, teman-teman bisa convert di PDF-nya. Jadi itu nanti di PDF-nya itu di-convert terus dibuat A4. Ini sebenarnya supaya lebih aman aja. Pada prinsipnya sebenarnya kalau materai itu sudah berhasil dibubuhkan, posisi itu sebenarnya tidak isu ya. Cuman kita khawatir takutnya nanti si materai itu menghalangi posisinya itu yang ada tulisannya. Jadi ada informasi-informasi penting yang memang harusnya kebaca karena ada dikenain materai jadi nggak kebaca. Jadi supaya aman lebih baik teman-teman scan, kalau memang harus F4 nggak apa-apa kan bisa, tapi nanti print to PDF. Jadi di file PDF-nya misalnya di scan gitu ya, dokumen F4-nya, terus nanti di scan. Nah pas di scan itu dibuat print to PDF dulu gitu, supaya nanti dipastikan ukurannya A4 dan size-nya tadi. Terus yang gak kalah penting Mbak Lina, itu adalah versi dari PDF-nya. Versi yang ya betul. Jadi PDF-nya itu sesuai dengan ketentuan ISO 27000. Di sini ada regulasinya di mana versi dari PDF itu harus di atas 1.6. Nah, jadi teman-teman saat membuat PDF-nya harus dipastikan tadi size-nya itu tidak lebih dari 800 kilobyte, lalu ukuran jenis dokumennya itu dipastikan A4 untuk memastikan posisi materainya tidak geser-geser gitu ya. Lalu yang terakhir adalah formatnya itu adalah PDF versi di atas 1.6. Nanti teman-teman bisa coba, pokoknya dipastikan dulu itu semua sebelum melakukan pembubuhan materai. Karena kalau udah pembubuhan materai terus teman-teman merubah size-nya, dokumennya, atau mungkin versi PDF-nya, nah itu nanti malah jadi merusak materainya. Jadi nanti malah saat teman-teman mau upload dianggap materainya tidak valid. Begitu. Jadi dipastikan dulu sebelum melakukan pembubuhan materai elektroniknya ya. Lalu yang ketiga itu sebaiknya kami sarankan untuk teman-teman itu men-scan dokumen. Kalau memang ada beberapa instansi, setahu saya ada yang mewajibkan tulis tangan gitu ya, lamaran pernyataan. Nah sebaiknya itu dokumennya itu di-scan menggunakan alat scanner. Jadi seperti printer scanner ataupun memang alat scanner yang memang khusus untuk men-scan dokumen. Jadi kami sangat tidak menyarankan teman-teman jika menggunakan seperti aplikasi seperti contohnya Cam Scanner yang dari handphone gitu ya, atau Convert PDF yang aplikasi-aplikasi lah yang memang tidak diperuntukkan khusus untuk men-scan gitu ya. Jadi itu karena kualitas dari kamera handphone untuk merubah menjadi PDF itu juga berbeda-beda. Jadi kita nggak bisa menjamin nih teman-teman persyaratan yang sebelumnya itu apakah bisa terpenuhi atau enggak gitu. Jadi memang supaya aman lebih baik dipastikan dokumen yang memang butuh di-scan lebih baik di-scan menggunakan alat scanner seperti printer scanner. Nah
Kalau dokumennya itu Word, dari diketik dari file Word, itu lebih baik teman-teman pilih print to PDF. Jadi teman-teman pas print to PDF udah bisa lihat tuh, oh ini versi PDF-nya berapa, ukurannya A4 atau bukan gitu. Jadi informasi-informasi sebelumnya itu sudah bisa dipastikan terlebih dahulu seperti itu. Lalu yang keempat yaitu pastikan saat teman-teman memposisikan e-materai itu berada di clear area. Jadi memang sebaiknya materai kalau baiknya memang bersebelahan dengan tanda tangan, tapi kalaupun enggak sebenarnya nggak apa-apa, tapi dipastikan saja itu di daerah yang memang bersih, tidak menutupi informasi penting apapun. Karena nanti kalau misalnya materainya menutupi informasi, itu juga bisa menjadi salah satu resiko TMS atau tidak memenuhi syarat, karena verifikator juga jadi nggak tahu nih ini datanya siapa nih, bener nggak gitu. Takutnya nanti ternyata karena ketutupan materai ternyata data informasinya salah atau tidak sesuai gitu, atau misalnya pas di posisi jabatan yang dilamar ternyata berbeda gitu. Nah, jadi hal-hal seperti itu lebih baik dihindari. Jadi pastikan posisi materainya itu memang berada di area yang tidak ada tulisan atau agak jauh lah dari tulisan seperti itu. Jadi mau posisinya di sebelah kiri ataupun kanan samping tanda tangan tidak masalah ya Mbak ya, selama itu tidak menghalangi informasi penting dari dokumennya. Betul. Nah, terus yang kelima yaitu pastikan kalau misalnya teman-teman menggunakan tanda tangan tadi tidak menutupi QR ataupun gambar dari materai elektroniknya itu sendiri, dan dokumen yang memang sudah ada materai tadi itu sudah bersifat final. Jadi tidak boleh di resize, tidak boleh diedit, atau misalnya menggunakan dokumen lain yang tadi ditambahkan tanda tangan yang tidak tersertifikasi. Jadi pakai Adobe Sign itu tidak diperkenankan ya teman-teman, karena itu tidak sah gitu, membuat materainya jadi tidak valid. Lalu ada satu lagi yang paling penting teman-teman, jadi di websitenya BKN itu ada dua, karena sekarang diperbolehkan menggunakan materai tempel dan materai elektronik. Jadi dipastikan jika teman-teman menggunakan materai elektronik itu harus diupload di pilihan yang materai elektronik. Jadi jangan sampai teman-teman menggunakan materai elektronik tapi diuploadnya di yang pilihan materai tempel. Nah itu nanti takutnya menjadikan kita nggak tahu nih materai elektroniknya sah atau enggak gitu. Karena jangan sampai misalnya gini, kita coba materai elektroniknya kita upload di yang menu materai elektronik, ternyata ditolak nih, dianggap nggak ada gitu materai. Coba aja nih di materai tempel. Nah nanti malah teman-teman jadi TMS dan itu malah merugikan teman-teman semua ya. Jadi lebih baik pastikan kalau teman-teman pakai materai elektronik itu diuploadnya di pilihan yang memang untuk materai elektronik. Kalau memang yang nggak bisa ada gitu atau apa, lebih baik teman-teman segera menghubungi helpdesk, baik itu helpdesknya BKN maupun helpdesknya Peruri gitu, untuk mengetahui apakah ada kesalahan dari dokumen yang akan teman-teman upload seperti itu. Next. Nah, kelebihan dari materai ini teman-teman, yang pertama yaitu apabila teman-teman menggunakan materai elektronik untuk proses pendaftaran, teman-teman ini akan lebih mempercepat proses verifikasi. Jadi surat lamaran ataupun persyaratan dokumen yang lain itu sudah diverifikasi menggunakan sistem. Jadi udah langsung ketahuan nih materainya memang sah. Dan ini seperti yang tadi Mas Anggi sempat singgung, itu lebih memudahkan para verifikator untuk memastikan dokumen ini sah atau enggak gitu. Jadi kalau teman-teman pakai materai elektronik udah langsung bisa ketahuan, oh ini pasti kalau berhasil diupload ya udah pasti sah gitu. Karena materainya udah bisa lolos dari sistem seperti itu. Lalu dari proses efisiensi dan juga dari proses seleksi juga mengurangi kesalahan dari verifikator. Karena kalau materai tempel seperti yang tadi udah disinggung, verifikator kan harus memastikan materai tempel ini nggak dipakai berulang. Harus cek satu persatu manual gitu ya. Sehingga proses verifikasi juga jadi lebih lama dan mungkin ada resiko juga gitu teman-teman untuk jadi dianggap kegagalan gitu ya. Jadi bisa mengurangi resiko kalau misalnya tadi mau TMS. Jadi dengan adanya materai elektronik ini selain mempermudah dari sisi teman-teman semua, juga mempermudah dari sisi verifikator supaya teman-teman menghindari TMS tadi itu tidak memenuhi syarat gitu ya. Next.
Nah, ini adalah website-website yang memang menyediakan materai elektronik. Jadi teman-teman bisa coba mengakses ke website-website tersebut untuk memastikan mendapatkan materai yang asli. Terus kita coba saya ingin sampaikan ke masyarakat ataupun teman-teman yang ingin menggunakan materai elektronik, sebaiknya tidak membeli materai elektronik dari e-commerce gitu ya. Jadi karena untuk dari e-commerce ini kita nggak tahu keasliannya seperti apa gitu ya. Jangan sampai sudah mengeluarkan uang beli di e-commerce, ternyata gampang nih, tidak cepet, asli, prosesnya lancar gitu. Ternyata pas mau diupload nggak palsu. Ternyata materainya asli tapi palsu. Kopian ternyata cuma gambarnya aja materai elektronik, tidak tapi ada digital. security yang lain tadi kayak serial number, sertifikat, semuanya tuh ternyata nggak ada gitu, dan akhirnya teman-teman nggak bisa upload dan akhirnya keluar uang lebih banyak lagi gitu. Jadi saya sarankan teman-teman sebaiknya menghindari pembelian materai elektronik di e-commerce yang memang tidak tervalidasi ya, tidak bertanggung jawab juga tuh kalau dia bisa memastikan itu materainya asli atau tidak gitu. Jadi sebaiknya membeli di website resmi ataupun aplikasi ataupun di gerai kantor pos di seluruh Indonesia, itu sudah dijamin materai elektronik yang dijual di situ adalah valid dari peruri, seperti itu. Next. Nah, mungkin kalau misalnya selanjutnya ini Mbak Lina kali ya, kalau misalnya ada yang mau bertanya silahkan. Mungkin kalau dari saya materi terkait materai elektronik sudah cukup lengkap. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa membantu dan mempermudah teman-teman semua dalam melakukan proses pendaftaran, mempercepat juga nih teman-teman dengan adanya materai elektronik bisa mengakses di mana saja, kapan saja, dan keasliannya juga lebih terjamin. Mungkin demikian, terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sita untuk pemaparannya, sangat lengkap sekali gitu ya, bagaimana cara tadi membubuhkan materai elektronik yang benar, kemudian bagaimana cara mendapatkan materai elektronik yang resmi juga sudah dijelaskan.